Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Inas. Saya Mesya, saya Dea, Saya Winda. Saya Wildan. Kami akan mempresentasikan mengenai materi eksistensi manusia di bumi sebagai makhluk Allah. Yang pertama ada asal-usul penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ahsanu takwim, yakni sebaik-baik cipta dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia, agar manusia dapat memelihara, mengelola, serta melestarikan kelangsungan hidup di dunia ini. Banyak istilah dalam penyebutan manusia seperti al-bashar, al-insan, al-ins, an-nas, al-unas, dan juga Bani Adam. Namun, hal tersebut tidak mengurangi sedikitpun dari eksistensi manusia itu sendiri. Al-Quran menyebutkan tentang asal mula penciptaan manusia menggunakan beberapa lafaz yang berbeda. Namun, penggunaan lafaz yang berbeda ini pada dasarnya merupakan suatu tahapan menuju penciptaan manusia yang sempurna. Al-Quran menyebutkan tentang asal mula penciptaan manusia menggunakan beberapa lafaz yang berbeda. Namun, penggunaan lafaz yang berbeda ini pada dasarnya merupakan suatu tahapan menuju penciptaan yang sempurna. Lafaz-lafaz yang sering digunakan Al-Quran dalam mengungkapkan asal mula penciptaan manusia. Yang pertama ada turab atau tanah, diartikan dengan debu atau serbuk tanah, yaitu sesuatu yang berukuran sangat kecil. Turab adalah zat renik, yaitu sel telur yang sangat kecil. Zat renik dalam tubuh manusia dikenal sebagai sel kelamin yang dapat tumbuh menjadi janin melalui terjadinya pencampuran kromosom sel jantan dan betina dalam rahim seorang wanita. Dan yang kedua ada tin atau tanah liat. Tin berarti tanah yang menggunakan banyak air atau lumpur. Tin merupakan komponen penting dalam pembentukan fisik manusia. Awal penciptaan manusia pada umumnya adalah bermula dari tin sebagai lafaz untuk penyebutan awal terciptanya Nabi Adam alaihissalam yang kemudian menjadi sperma atau ovum. Dan yang ketiga ada tin lazib, tanah yang melekat dan keras. Lazib artinya menjadi kuat, tetap, dan lafaz tersebut juga diartikan juga dengan pekat, lekat, atau dapat didefinisikan pula sebagai tanah liat yang lengket dan keras. Yang keempat ada hama, lumpur hitam. Hama memiliki arti tanah yang bercampur air dan berwarna kehitam-hitaman. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Yang kelima ada salsal. Salsal ini berarti lumpur yang kering, atau dapat diartikan dengan lempung yang merupakan bahan porselin atau lumpur murni yang bercampur dengan pasir. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Sulalah saripati tanah. Kata sulalah mengandung arti sari, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang lain, yakni tanah. Maka dari itu, sulalah ditafsirkan sebagai ekstrak dari tanah, atau dapat diartikan sebagai suatu zat yang berasal dari bahan makanan yang bersumber dari tanah, lalu kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Nutfah, pembuahan sel sperma terhadap sel telur. Nutfah merupakan salah satu lafaz yang sering disebutkan dalam Al-Quran yang memiliki arti setetes air mani yang dipancarkan min mainin yumna. Bukankah dia awal mulanya hanya setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Al-Qiyamah ayat 37. Alaqah, segumpal darah yang mengental dan membeku. Alaqah memiliki arti sejenis darah yang bergumpalan dan kental. Sifatnya lembab dan bergantung dengan yang berhubungan dengannya. Quraisy Shihab juga mengartikan alaqah sebagai sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Alaqah secara terminologi diartikan sebagai sebuah proses pembentukan bayi setelah proses nutfah yang terbentuk dalam sebuah segumpal darah yang melekat, yang seperti lintah yang hidup pada minggu ketiga dan keempat kehamilan dan letaknya di dalam kandungan yang tertutup. Mudghah, segumpulan daging. Menurut pandangan Quraisy Shihab mengenai lafaz ini adalah sesuatu berupa sekerat daging dan sebesar apa yang dikunyah. Dalam ilmu kedokteran, ketika sperma pria bergabung dengan sel telur wanita intisari, bayi yang akan lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga menjadi sebuah segumpal daging. Melalui hubungan ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Proses penciptaan manusia hingga sempurna. Izam, proses pembentukan tulang berulang. Dalam tafsir Al-Ajhar, karya Hamka dijelaskan bahwa kata izam merupakan sebuah proses dari pembentukan daging menjadi tulang-tulang. Kisah al-izam bilahim atau laham, penutupan tulang dengan daging. Dalam tafsir Al-Ajhar, karya Hamka dijelaskan bahwa
Laham merupakan sebuah proses tulang belulang yang diliputi dengan daging. Insya mewujudkan makhluk lain. Pada tahap ini, ada sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikannya berbeda dari makhluk-makhluk lain, yaitu ditiupkannya ruh. Sebagai awal dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang jasmaninya terbentuk dari bahan makanan yang berasal dari tanah yang kemudian berproses menjadi darah. Kemudian proses lanjutan turab adalah tin, yang berarti tanah liat atau tanah yang sudah dicampur air. Sementara awal penciptaan manusia pada umumnya adalah bermula dari nutfah, air mani, hingga akhirnya menjadi khalqan akhar manusia. Keistimewaan manusia dan sisi negatifnya. 1. Keistimewaan manusia dalam banyak ayat. Al-Quran memuji-muji manusia karena memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Keistimewaan inilah yang menjadikan manusia memiliki posisi yang lebih mulia dan lebih utama dari malaikat sekalipun. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dengan kelebihan yang sempurna. Surah Al-Isra ayat 70. Keistimewaan yang dimiliki manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu, karena manusia dibekali akal agar bisa berpikir dan mengolah berbagai macam ilmu pengetahuan. Kedua, menjadi khalifah secara khusus. Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Khalifah juga sering disebut dengan Amir al-Mu'minin atau pemimpin yang beriman atau pemimpin orang-orang mukmin, yang terkadang disingkat sebagai Amir. Secara etimologi, kata khalifah diartikan sebagai pengganti atau perwakilan dalam Al-Quran. Manusia secara umum adalah khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Malaikat pun bersujud kepada manusia. Di antara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada manusia sebagai bukti ketundukan dan ketaatan malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Surah Shad ayat 71-72. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Di antara keistimewaan yang paling penting adalah pengetahuan baik dan buruk yang dipahami oleh akalnya. Karena pengetahuan akan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Namun sebaliknya, jika menentang akal dan mengikuti hawa nafsu, akan menjerumuskan dan menjadikan makhluk dihina. Dibekali fitrah tauhid, fitrah merupakan kecenderungan almiah bawaan sejak lahir. Penciptaan sesuatu ada untuk pertama kalinya, dan struktur alamiah manusia sejak awal kelahirannya telah memiliki agama bawaan secara alamiah, yakni agama tauhid. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan berbagai macam sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tauhid ada 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penguasa alam semesta yang mampu memberikan manfaat dan mudarat bagi makhluknya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan zat Allah SWT melalui sikap dan perbuatan hamba dengan hanya beribadah kepadanya. Karena yang paling berhak disembah dan dimintai pertolongan hanyalah Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, yakni terkait dengan nama-nama Allah SWT yang Maha Indah dan sifat-sifat Allah SWT yang Maha Sempurna, tidak memiliki cacat dan kekurangan sedikit pun. Sisi negatif manusia sejatinya. Di dalam setiap jiwa manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan 2 benih, yaitu benih fasikan dan benih takwa kebaikan. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya keberuntunganlah orang yang menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya.
Al-Quran juga berisi peringatan atas sifat negatif yang ada dalam diri manusia. Manusia cenderung bersikap zalim dan bodoh. Manusia mudah diperdaya oleh urusan duniawi. Manusia sering lupa dan enggan bersyukur. Serta manusia sering melampaui batas, dan juga manusia cenderung mencintai harta bendanya secara berlebihan. Peran serta tujuan manusia di bumi sebagai makhluk Allah. Peran manusia di bumi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia melekat 3 peran utama atau pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia di bumi, yaitu peran manusia sebagai makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala, peran manusia sebagai makhluk sosial, dan peran manusia sebagai khalifah di bumi, khalifah fil ardh. Berikut adalah 3 peran utama manusia yang tercatat dalam Al-Quran. Yang pertama, peran manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi. Peran yang paling utama adalah bagaimana seorang manusia mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan sosialnya. Maka untuk mengetahui hal itu dijelaskan terlebih dahulu dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia hanyalah permainan dan kelengahan serta perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang harta dan anak-anak, ibarat hujan yang mengagumkan para petani tanam-tanamannya. Kemudian ia menjadi kering, lalu engkau lihat dia menguning, kemudian ia menjadi hancur, dan di akhirat ada azab yang keras dan ampun dari Allah serta keridhoannya. Dan tidaklah kehidupannya dunia kecuali hanyalah kesenangan menipu. Surah Al-Hadid. Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa mereka tidak mampu membebaskan dirinya dari perbuatan atau pengembangan terhadap gemerlap kehidupan dunia, seperti kebanggaan atas anak keturunan, berlomba-lomba dalam menumpuk harta, dan gaya hidup yang berlebihan. Orang yang senantiasa mengejar kesenangannya atau kesenangan duniawi pada dasarnya tidak memahami peran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa berusaha mendapatkan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, manusia berbeda dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Dalam hal kesempurnaan, tata cara untuk memperoleh benda-benda atau hal-hal sebagai pemuas kebutuhannya. Makhluk lain melakukannya berdasarkan naluri yang telah Allah ciptakan. Sementara manusia melakukannya dengan akal dan pikiran yang telah Allah berikan. Manusia hidup di bumi memiliki 2 peran. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Peran manusia sebagai khalifah. Khalifah berasal dari kata khalafa, yang berarti menggantikan definisi khilafah sendiri, merupakan preposisi dari kata khalifah. Kata khalifah diambil berdasarkan salah satu surat dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan penumpah darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Baqarah surat 2 ayat 30. Manusia dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilnya, khalifah Allah sekaligus hambanya. Sebagai seorang hamba, manusia harus tunduk kepada Allah dan menerima secara sempurna semua yang dikehendakinya. Sebagai wakilnya, manusia harus menjalankan kehendak Allah di bumi. Menjadi manusia seutuhnya adalah menerima dengan kepasrahan total kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tujuan manusia di bumi. Tujuan penciptaan manusia tentu bukan sebuah kesia-siaan. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, dan sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia agar menjadi manusia yang lebih bersyukur. Yang pertama, pengurus bumi atau khalifah. Yang kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Yang ketiga, mengemban amanah. Yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari menjaga bumi. Saudaraku, bayangkan jika Anda menitipkan rumah Anda kepada saudara atau kerabat Anda untuk ditempati. Setelahnya, Anda berpesan kepadanya agar menjaga rumah tersebut baik-baik. Kemudian, yang terjadi adalah rumah itu dikotori dan dirusak. Apa yang akan Anda lakukan? Tentu yang pertama adalah kekesalan. Kemudian Anda akan marah-marah. Sekarang coba kita bandingkan dengan rumah besar kita, bumi. Allah mengamanahkan bumi untuk kita tinggali. Tapi, apa yang terjadi? Kerusakan. Lapisan ozon menipis, udara bumi memanas, lautan terkontaminasi, sungai-sungai pun disumbati. Resapan air ditutupi, bahkan bumi dieksploitasi tanpa henti. Kerusakan bumi tersebut akibat ulah para penghuninya. Saudaraku, sebenarnya ketika kita menjaga bumi, itu artinya sama dengan kita menjaga diri sendiri. Pun jika kita merusaknya, maka kita sedang merusak diri sendiri. Saudaraku, kita adalah umat Rasulullah. Ketahuilah bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Spektrum pemaknaan akhlak sekaligus mencakup tataran praksis yang tidak hanya hablum minallah dan hablum minannas, melainkan juga akhlak kita terhadap alam dan seluruh isinya. Mari bijak terhadap pemanfaatan alam. Mari menjaga bumi dari ulah kita sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.